Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen mempunyai unsur-unsur sistem informasi. Di antara lain ada 3. Yang pertama, 1. Menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, perkiraan, dan lain-lain. 3. Memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromagnetis maupun komputer. 1. Keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada 2 yang mendasar. Yang pertama, keahlian komunikasi, yang kedua, keahlian pemecahan masalah. Lanjut dengan yang kedua, alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. Yang pertama, kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. 1. Pengaruh ekonomi internasional. Yang kedua, persaingan dunia. Yang ketiga, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. Yang keempat, batas waktu yang singkat. Yang kelima, kendala-kendala sosial. 2. Kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakai semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Lanjut lagi yang ketiga, nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari 2 pokok, yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost. Lanjut dengan yang keempat, kualitas informasi. Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi ditentukan oleh 3 hal pokok, yaitu relevan, accuracy, dan timelines. Relevance. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran ini relevansi akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. Yang kedua, akurasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak biasa atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain kelengkapan informasi, kebenaran informasi, keamanan informasi. Lanjut lagi, timelines atau tepat waktu. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Lanjut lagi pembahasan tentang integrasi sistem informasi. Adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari SIM. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. 1. Sifat integrasi SIM. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial, atau sering pula dalam arah sebaliknya. Interaksi hierarkis adalah paling banyak diidentifikasikan dan diintegrasikan karena manajer mengetahui bahwa informasi harus diringkaskan menurut jalur hierarkis di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando, dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data apa yang ada di dalam sistemnya. Oke, baiklah, terima kasih. Itulah hasil kerja saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.